Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa a'udzu billahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah, sidang Jumat bahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah Allah kita banggakan kepada kita ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu pula salawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Insyaallah yang akan bertindak menjadi imam dan khatib pada siang hari ini adalah Ustaz Bambang Irawan. Beliau datang ke Amerika dalam mengisi acara undangan daripada Universitas Indianapolis, dan alhamdulillah telah selesai, dan beliau akan memberikan di malam tausiah juga setelah sholat maghrib yang berjudul Jalan Menjadi Hamba yang Dicintai Allah SWT, dan juga besok malam setelah maghrib 6.30 sampai dengan jam 9 dengan judul yang sama, yaitu Jalan Jadi Hamba yang Dicintai Allah SWT. Mohon kehadirannya nanti malam setelah maghrib dan juga besok malam, dan diharapkan tepat waktunya. Profesor Bambang, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Praise be to Allah, Lord of the world. Mari sama-sama kita terus memuji Allah sebagai zat yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendesain, yang merencanakan hidup kita. Allah harus menjadi prioritas kita. Allah harus menjadi ultimate goal, tujuan terbesar, tujuan terpenting dalam hidup kita. Hanya dengan demikianlah kita akan menjadi manusia yang kuat, karena Allah yang maha gagah mendampingi kita dalam setiap aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kekuatan doa. Doa adalah memohon, meminta. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa itu adalah kekuatan, senjata yang terampuh dalam menjalani hidup dan kehidupan. Di samping senjata yang terampuh, doa juga merupakan cahaya yang membimbing manusia. Seorang hamba akan dibimbing oleh Allah lewat doa-doa yang dia panjatkan. Jadi doa bukan sekedar memohon, tapi lebih daripada itu, senjata terampuh. Dia juga cahaya. Itulah yang dimaksud dengan doa. Tidak bisa dibantah bahwa perjalanan para nabi, perjalanan para rasul dan orang-orang yang soleh menjadikan doa ini sebagai kekuatan. Mereka meminta, memohon kepada Allah karena mereka tahu betul Allah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kita hamba Allah yang lemah harus menyadari itu. Karena itu kita diharuskan berdoa kepada yang maha tak terbatas, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa itu kita akan memiliki rasa keterhubungan dengan Allah. Ada hubungan antara seorang hamba dengan Allah Sang Rabb. Betapa dengan doa itu kita menjadi hamba yang merasa butuh dengan Allah. Disitulah terjalin sebuah hubungan. Menjadi sah orang yang mengaku bertauhid kepada Allah ketika ada hubungan di situ. Hubungan kedekatan antara seorang hamba dengan Allah. Dan itu hanya bisa dibangun dengan doa. Para kekasih Allah terkadang merasakan nikmatnya dalam berdoa. Mereka lebih
memfokuskan kepada munajat. Bukan berdoa minta yang macam-macam, tapi doa dijadikan sebagai munajat. Sehingga saking nikmatnya berdoa, mereka lupa apa yang mereka minta. Para kekasih Allah mengatakan, ketika seorang hamba berdoa, sesungguhnya otomatis sudah dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang berdoa itu juga merupakan hadiah dari Allah. Kenapa orang bisa berdoa? Karena Allah menghidupkan hatinya. Jadi ketika berdoa sebenarnya sudah dikabulkan Allah. Begitulah seorang kekasih Allah di dalam munajat-munajatnya. Ada baiknya kita melihat, membaca bagaimana munajatnya dan doa-doanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam munajatnya membaca, ya Allah, Allahumma inni abduk, aku ini hambamu ya Allah. Ayahku, nenekku, atukku juga hamba, apalagi aku yang lahir kemudian. Aku ini hamba, aku sadar aku ini maha membutuhkan. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ya Allah ada di dalam genggamanmu. Jadi mengawali doa itu kesadaran yang penuh kita sebagai hamba dan menyadari bahwa ubun-ubun kita ada dalam genggaman Allah. Jangankan mengabulkan doa yang kita minta. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengambil, mencabut nyawa kita. Karena itu dibutuhkan rasa penyerahan diri yang total kepada Allah. Nasihati biadik, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu ya Allah. Adlun fiha qada'uk, pasti adil buatku ya Allah apapun takdir yang kau berikan kepadaku. Kadang-kadang ada orang berdoa tapi berburuk sangka kepada Allah, hatinya sempit. Sementara etika berdoa itu adalah kesadaran Abdulun fiha qada'uk, apapun yang kau berikan kepadaku itu pasti adil buatku ya Allah. Karena sesuatu yang datang darimu pasti baik. Tidak ada sesuatu yang datang darimu kecuali kebaikan. Bahkan aku tidak tahu mana yang lebih baik buatku ya Allah. Apakah ujian yang membuatku sedih atau ujian yang membuatku gembira? Bagiku keduanya sama baiknya, karena datang darimu ya Allah. Sesuatu yang datang darimu pasti baik. Begitulah etika berdoa. Ada positive thinking, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca, itu akan menjadi takdir kita. We become what we pray most of the time. Kita menjadi apa yang sering kita doakan secara berulang-ulang. Makanya doa itu harus berulang-ulang. Jangan karena belum dikabulkan membuat kita putus asa. Jangan. Karena itu para ulama sering menyamakan antara doa dan zikir. Karena doa dan zikir itu harus dibaca secara berulang-ulang. Whatever you focus on will grow. Apapun yang kita fokuskan akan tumbuh. Kalau yang kita fokuskan dengan membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu akan tumbuh. Kita akan menjadi memiliki hati yang lembut. Ketika kita membaca ya Razak, ya Razak, Allah akan memberi kita rezeki yang banyak. Ketika kita membaca ya Alim, ya Alim, itu akan menjadi takdir bagi kita bahwa kita akan diberikan pengetahuan. Karena itu ada kalanya doa dan zikir itu sama, karena sesuatu yang sering diulang-ulang. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, jangan karena terlambatnya dikabulkan doa kamu berputus asa, karena Allah pasti menjamin mengabulkan semua doa, tapi dalam bentuk yang sesuai dengan Allah, bukan yang sesuai dengan kita. Dalam bentuk yang bukan seperti yang kita inginkan, tetapi yang diinginkan Allah. Allah pasti
pasti mengabulkan doa dalam waktu yang ditentukan Allah. Bukan kita yang menentukan. Nah, kita sering kalau berdoa itu minta buru-buru, segera dikabulkan. Jangan. Karena itu menyalahi etika di dalam berdoa. Begitulah kenapa dulu para nabi, para rasul betul-betul menjadikan doa ini sebagai the greatest weapon, senjata yang paling dahsyat. Mereka tahu persis posisi mereka sebagai hamba. Ketika Nabiullah Musa dalam keadaan terjepit, dikejar-kejar bala tentara Fir'aun, terjepit di pinggir laut, dalam kondisi itu dia tenang. Kenapa ada muncul rasa ketenangan walaupun nyawa terancam? Kenapa? Karena memang selama ini sudah biasa bermunajat kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian tetap tenang. Disinilah kekuatan doa itu. Sehingga muncullah sebuah keyakinan, kemantapan. Ya Allah, Engkau yang paling pantas untuk kupuji. Allahumma lakal hamd. Itu dahsyat. Mungkin kita yang belum mengerti, seolah-olah tidak ada hubungan antara ucapan Allahumma lakal hamdu dengan posisi Nabi Musa yang terjepit, yang nyawanya terancam kalau tertangkap. Tapi di mata Allah, ucapan Allahumma lakal hamdu ini mengguncang arsy. Allahumma lakal hamd, Engkau yang paling pantas dipuji ya Allah. Itu artinya kalau Engkau yang paling pantas dipuji ya Allah, aku serahkan, aku titipkan urusanku kepadamu ya Allah. Kalau memang yang terbaik menurut Engkau ya Allah tertangkap, aku serahkan, aku titipkan masalahku kepadamu. Itulah yang terbaik. Itulah hakikat ucapan Allahumma lakal hamd. Disitulah mengguncang arsy. Allah menjawab, yang terbaik, bukan kau tertangkap ya Musa. Pukulkan air laut itu dengan tongkatmu, sehingga akan membuat jalan bagimu. Di sini ada kuncinya. Penyerahan diri yang total kepada Allah. Kalaulah Nabi Musa tergesa-gesa, jarang berdoa, bermunajat kepada Allah, pasti dia galau, kalap, lupa diri. Dia akan bilang, cepat ya Allah, matilah aku ya Allah, aku akan tertangkap, bagaimana ini nasibku ya Allah, bagaimana nanti. Tapi dia tidak mengatakan begitu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar. Engkau tempat aku memohon pertolongan, mengadu ya Allah. Ini bagian dari etika berdoa. Jadi berdoa itu adalah rasa penghambaan diri yang membuat seorang hamba itu sadar bahwa Allah lah yang maha menentukan. Diserahkan kepada Allah itu artinya keyakinan yang mantap. Kalau sudah dititipkan sama Allah, tangan Allah yang bekerja setelah itu. Pertanyaannya, kalau sudah tangan Allah yang bekerja, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Kalau sudah diserahkan kepada Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil di tangan Allah. Disitulah etika berdoa. Kalau kita, tentu saja dalam kehidupan ini kita memiliki banyak persoalan hidup, persoalan pekerjaan, keluarga, persoalan ekonomi. Kenapa yang tidak kita gunakan dalam doa-doa kita menjadi senjata kita? Allahumma lakal hamd. Segala puji bagimu ya Allah. Kalau Engkau yang paling pantas dipuji, aku titipkan masalahku kepadamu. Ini adalah etika berdoa. Persis seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam munajat, adilun fiha qada'uk, ya Allah, adil seluruh takdirmu yang kuberikan kepadaku. Jadi ada berbaik sangka, adil. Kalau dari Allah itu adil. Mungkin dengan munajat inilah Rasulullah menghadapi hidup ini dengan penuh kemantapan. Bagi dia, yang membuat dia sedih itu dari Allah, yang membuat dia bahagia dari Allah. Kedua-duanya sama, dari Allah itu pasti baik. Begitulah berbaik sangkanya seorang hamba ketika mau dikabulkan. Ada rasa positive thinking dalam doa-doanya. Kita hidup ini menghadapi berbagai
berbagai macam persoalan hidup, trial, ujian dengan intensitas volume yang berbeda-beda. Tapi seberat apapun ujian, itu adalah sesuatu yang berada di luar dari kita. Kalaulah salju atau musim salju itu kita anggap sebuah ujian, kita nggak bisa merubah cuaca. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kita masuk ke dalam rumah atau kita pakai jaket yang tebal. Biarkan salju itu datang dan tinggal kita mengambil sikap. Biarkan panas datang, tinggal kita hidupkan AC. Itu adalah sikap. Jadi nggak bisa kita rubah cuaca. Seperti kita tidak bisa juga merubah ujian yang datang kepada kita. Tinggal kita yang bisa merubah, menyikapi ujian yang datang kepada kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan adlun fiha qada'u. Semuanya adil ya Allah, tinggal aku bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita mampu menyikapi doa-doa ini dengan penuh kekuatan hati, hudurul qalbi, hadirnya hati kita kepada Allah, disitulah tangan Allah yang bekerja. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, berdoalah dengan hati yang khusyuk. Seperti doa Rasulullah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Lindungi aku daripada hati yang tidak khusyuk. Karena tidak khusyuk itu menghalangi dikabulkannya doa. Khusyuk dalam berdoa, fokus, sadari diri kita sebagai hamba, itu syarat untuk dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, syarat untuk dikabulkannya doa itu adalah awalilah doa itu setelah kita mengkhusyukkan diri dengan banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena Allah Maha Suci. Kalau kita mau berdoa, sucikan dulu hati kita dengan istighfar. Ini syarat dikabulkannya doa. Kalau kita masih kotor terus berdoa kepada Allah, kita belum pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta. Karena dosa-dosa itu penghalang dari dikabulkannya doa. Banyak-banyak beristighfar sebelum berdoa. Singkirkan itu penyakit iri. Bagaimana mungkin kita berdoa, kita iri dengan rezeki yang diberikan Allah kepada tetangga. Bagaimana doa mau dikabulkan, kita dendam sama orang. Bagaimana mau dikabulkan doa, kita sombong dengan status kita. Ngakunya minta kepada Allah, ngakunya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi kita menuhankan status kita, menuhankan kesombongan kita, menuhankan pekerjaan kita. Bagaimana mungkin doa mau dikabulkan? Jadi ketika hati sudah khusyuk, bacalah istighfar sebagai syarat untuk dikabulkannya doa, agar kita bersih karena kita memohon kepada yang Maha Bersih. Syarat berikutnya untuk dikabulkannya sebuah doa, agar doa ini menjadi sebuah kekuatan, kita harus bisa mengkonsumsi sebisa kita, memakan makanan yang halal, mendapatkan rezeki yang halal. Ini syarat untuk dikabulkannya doa. Kita sering minta kepada Allah, tapi kalau yang kita makan tidak halal, apa yang kita dapatkan rezekinya tidak halal, ini mustahil untuk dikabulkannya doa. Inilah syarat-syarat untuk dikabulkannya sebuah doa. Sehingga doa itu menjadi sebuah kekuatan, doa itu menjadi senjata. Contohlah seperti Rasulullah yang selalu kuat walaupun menghadapi berbagai macam ujian. Contohlah para kekasih Allah, begitu datang ujian selalu memiliki wajah yang berseri-seri. Mereka selalu ridho dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Mereka selalu lapang apapun ujiannya. It doesn't matter, tak soal apa yang datang, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan berbaik sangka kepada Allah. Inilah sikap dan cara kita berdoa sehingga dia menjadi kekuatan. Apapun disikapi dengan penuh optimisme, dengan penuh kebahagiaan.
Datang ujian, dia mohon kepada Allah, ya Allah jadikan ujian yang sulit ini sebagai penghapus dosa-dosaku. Berdoa. Datang lagi kesulitan, ya Allah gantilah kesulitan ini dengan Engkau ganti dengan yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Datang lagi ujian, ya Allah jadikan ujian yang sulit. Jadi dibalas dengan doa. Kesulitan dibalas dengan doa. Itu jadi kekuatan yang membuat seorang hamba itu dicintai Allah, yang membuat seorang itu naik kelas. Kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut dengan al-kasyaf. Tidak ada lagi hijab. There is no wall between antara seorang hamba dan Allah. Tidak ada lagi batas. Kalau sudah tidak ada batas lagi, apa? Perbendaharaan Allah sudah seperti kita miliki, terlalu sepele dunia yang kita minta ini. Sementara perbendaharaan Allah masih sangat banyak. Itulah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya dalam berdoa. Ada orang yang doanya memang mudah dikabulkan, itu kelasnya beda. Kebanyakan kita doanya mungkin ditunda oleh Allah. Karena cara Allah mengabulkan doa itu bisa saja ditunda, bisa saja diganti dengan terhindarnya kita dari malapetaka. Itu cara Allah. Kalau sampai hari ini kita bisa datang ke masjid, sholat Jumat berjamaah, bisa saja ini cara Allah sudah mengabulkan doa kita. Banyak orang yang tidak bisa sampai ke masjid. Kalau kita bisa dalam keadaan sehat, terhindar dari kecelakaan, itu tanda cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, hanya saja dalam bentuk yang lain. Mudah-mudahan dengan doa yang berulang-ulang, semangat yang optimistis, hati yang hadir kepada Allah, kita tidak pernah dikalahkan oleh berbagai macam ujian hidup yang banyak ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami wa bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum 'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Sawu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwaja thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal salam fa rabbana bisalam khairul jannati wa ila rabbana anta subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa fi kulli halin wa halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Makan lontong, Pak. Makan? Oh, makan ya? Mau boleh? Iya, di belakang. Oke. Assalamualaikum. Naon sih? Jadi setelah sholat Jumat di Masjid At-Thohir, ibu-ibu menyediakan makanan di belakang masjid. Sebagian dari pembelian makanan itu untuk masjid. Ya, insya Allah membantu juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Biasa. Mas Engki, Assalamualaikum. Happy Friday, Jumat Barokah. Thank you Om Arif, semoga Ya, sehat selalu. terima kasih. Terima kasih atas semuanya, kebetulan dengan Masjid At-Thohir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, Mama. Thank you ya, bantuin Asra. Tidak mah. Ya, ini di belakangnya. Waduh, ngopi. Kur iya, kur loba hasil. Di rumah saya udah kayak di Riau sih. Wah, udah gelap banyak juga. Kamu kasih ini Kak, kasih ini. Ini ambil. Ini makan itu. Tugo aja tugo. Buat mama. Hah? Tuh. Masya Allah. Nah, ini. Ceng? Apa ini? Kentang ya. Ada emping. Rujak apa cingur. Rempeyek. Masya Allah. Mas Boy, gua teh. Sebentar, ini yang ada tiket dulu. Ya ini ada tiket di satu dulu. Ini tadi siapa? Mubarak Salim. Ini Ibrahim. Putranya Cipik Ira. Mau makan? Hah? Mau makan juga? Saya tanyain. Gratis.
Pak. Ibu Resti. Assalamualaikum ya. Ya Allah, apa kabar Pak Sa- Bang Dedi mau kirim salam ke Siantar. Warga Siantar. Beginilah di Masjid At-Thohir, Los Angeles, California. Setelah sholat Jumat, pembelian makanan ini insya Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan juga untuk sebagian untuk kebutuhan masjid. Insya Allah sekian, semoga bermanfaat. Ditunggu kehadirannya nanti malam ba'da maghrib bersama Ustadz Bambang Irawan. Juga besok ada sekolah Sabtu untuk anak-anak dan juga mendengarkan ceramah atau tausiah nanti pagi. Jam 6 kita mulai sholat, ya jam 5 diharapkan sudah hadir insya Allah. Ini dibuka dong. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Keluarin dong. La nabiyya ba'da. Paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang mau